wa ala alihi wasahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali pada diisi kesempatan siang hari ini, masih di suasana bulan Ramadan, kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah SWT agar kiranya kita yang masih diberikan kehidupan hingga sampai bulan Ramadan ini masih diberikan kesehatan, kenikmatan Islam dan iman tentunya, yang mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan amaliyah ibadah dan diberikan kesehatan sampai akhir Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan hingga sampai pada siang hari ini, di hari yang ke-14 atau 15 Ramadan, Allah berkenan menerima seluruh amalan ibadah kita yang kita kerjakan dari awal Ramadan hingga sekarang. Dan tentunya kita berharap sampai akhir Ramadan nanti kita masih diberikan kemampuan untuk meningkatkan ketakwaan dan menggapai predikat ketakwaan itu sendiri yang sudah Allah janjikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. Dan kita berharap mudah-mudahan kita juga bagian dari orang-orang beriman yang Allah janjikan juga mendapatkan bagian daripada kemuliaan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir utamanya. Teman-teman sekalian, untuk mempersingkat mukadimah, kami akan mencoba mengutip sebuah hadis dari kitab Al-Muwatta Imam Malik ya, kali ini di halaman 107. Ini terbitan Darul Hadis, kitab yang ke-6 ya, Kitabus Shalah fi Ramadan ya, kitab yang menjelaskan tentang salat di bulan Ramadan. Di hadis yang ketiga, itu hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi berdasarkan perkataan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Itu bahwasanya secara ringkas saja teman-teman, Umar bin Khattab dan ada sahabat Nabi yang bersama-sama membersamai Umar di bagian sebelah sini ya, bagian bawahnya nih, dari hadis nomor 3-nya. Sini disebutkan bahwasanya ada sahabat Nabi yang bernama Urwa bin Zubair ya gitu. Ali Rahman ini rawinya sampai ke ya Zubair tadi bin Abdurrahman Ibnu Abidin itu keluar bersama-sama Umar, kharajatu ma'a Umar ibnu Khattab itu fi Ramadan ilal masjidi. Jadi disebutkan Umar dan sahabat Nabi tadi keluar di malam Ramadan. Fa idzan nasu, di sini disebutkan Faizan nasu auza'un mutafarraquna yusalli rajulu li nafsi. Itu manusia atau para sahabat Nabi itu di dalam masjid dijumpai sedang sholat malam, ya disebut maksudnya adalah sholat tarawih ya. Sholat malam itu sendiri-sendiri gitu. Terpecah nih, mutafarraquna, beberapa kelompok. Wa yusalli rajulu, atau dan yang satunya lagi yang lain kelompoknya sholat dengan imam yang berbeda. Jadi dalam satu masjid ada lebih dari satu kelompok orang yang sholat berjamaah tapi terpecah-pecah seperti itu. Fa yusalli bi sholatihi rahtu. Faqala Umar wallahi. Maka Umar setelah melihat kondisi yang para sahabat Nabi yang terpecah-pecah sholatnya dalam masjid di awalnya berkata, wallahi, demi Allah, inni la arani law jama'tu haulai ala qari'in wahidin. Jadi Umar berpendapat, demi Allah, seandainya atau Umar berpendapat ya, berijtihad, berpendapat bahwasanya kalau sholatnya itu dikumpulkan lau jama'atu menjadi satu kelompok saja, itu qari'in jadi satu kelompok, satu imam yang membaca, lainnya menjadi makmum ya kan, menjadi satu, lakan amsala fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Itu akan lebih baik kata Umar radhiyallahu anhu, kata sahabat Umar tadi. Dan Umar memerintahkan agar para jamaah dikumpulkan dan memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat malam tersebut. Qala thumma kharajtu ma'hu lailatan ukhra. Maka pada malam yang kesempatan yang berikutnya atau malam yang lain, sahabat Nabi tadi keluar lagi bersama-sama Umar. Wan nasu yusalluna bis sholati qarihim. Itu manusia dijumpai sholat, itu melakukan sholat dengan satu imam. Faqala Umar, maka Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, mudah Allah memberikan ridho semuanya kepada mereka, berkata ya, faqala Umar berkata, nikmatil bid'atu hazihi. Jadi kalau misalnya kita baca terjemahan, kalaupun misal ada dikatakan bid'ah setelah wafatnya Rasulullah SAW dan setelah wafatnya Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling mulia, itu adalah ini, kata Umar ya. Maksudnya sholat malam yang berjamaah tarawih itu asalnya perkara yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, tapi ada di zaman Umar, hasil dari ijtihad tadi. Jadi nanti pada kesempatan video berikutnya akan kami bahas
awal-awalnya berapa-berapa, kenapa bisa sampai menjadi 23 rakaat insyaallah. Wallati tanamuna anha afdalu minallati taqumuna. Jadi setelah Umar mengatakan kalaupun disebut bid'ah ya, kalaupun, jadi bukan makna bid'ah yang sesat seperti yang dipahami oleh kaum-kaum yang gagal paham. Nikmatil bid'atu hazi. Kalaupun disebut ada bid'ah, sebaik-baik bid'ah kata Umar itu adalah perkara ini, itu salat malam atau salat tarawih yang dilakukan secara berjamaah tadi. Dilanjutkan tadi, wallati tanamuna anha afdalu minallati taqumuna. Ya, salat yang kalian lakukan pada waktu kalian tidur atau setelah bangun tidur disebut dengan tahajud itu afdalu, lebih utama, minallati taqumuna, yang kalian lakukan pada kalian mendirikan salat pada awal waktu atau sebelum tidur. Yakni akhirul lail. Yang dimaksud adalah salat di saat kalian tidur itu adalah di waktu akhir, ya akhir malam, yaitu pada waktu syahur di bulan Ramadan, atau waktu beberapa sekitar berapa puluh menit ya sebelum terbitnya fajar, itu waktu utama untuk melakukan sholat malam di sepertiga malam terakhir dan melakukan aktivitas makan sahur atau aktivitas amalan lain. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Nah, pada saat itu manusia melakukan sholat tarawih, sholat malam itu secara berjamaah di awal waktu, seperti itu. Jadi ini teman-teman sekalian, jangan sampai ada yang mengatakan tarawih tidak pernah ada di zaman Nabi. Dikatakan 8 atau 11 bid'ah juga, 20, 23 bid'ah juga. Padahal di zaman Utsman ada sholat, mereka melakukan sholat sampai 39 rakaat atau 40 ya, 40 rakaat seperti itu. 38 ditambah witir seperti itu. Atau 36 ditambah witir 3 rakaat itu. Jadi tidak ada yang melakukan sampai lebih dari 36 rakaat ditambah witir seperti itu. Karena itu tadi yang dikejar adalah bacaannya, bukan jumlah rakaatnya. Di asalnya tidak ada jumlah bilangannya, tetapi diberikan keringanan untuk melakukan yang memang membagi beberapa bagian itu untuk memanjangkan bacaan pada sholat tarawih atau sholat malam secara berjamaah itu. Jadi kan ini hanya perkara yang sunnah saja. Jadi jangan sampai ada yang menyesatkan, yang 11 misalnya tidak sesuai sunnah, ataupun mengatakan yang 23 tidak sesuai sunnah, padahal Rasulullah sudah bersabda, jadi ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, itu kan. Jadi Umar termasuk daripada khalifah yang 4 itu. Jadi perkataan Umar atau ijtihad Umar ini kita mengikutinya bagian daripada sunnah, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan yang 23 tidak sesuai, atau apalagi ada yang mengadu pendapat, mau ikut pendapat Nabi atau pendapat Umar seperti ini, pasti tidak ini ya, ini logika yang dangkal ya, logika yang sakit seperti itu. Tidak mungkin Umar menyelisih pendapat Nabi, sedangkan Umar sendiri berkata kan di sini, nikmatil bid'atu hazi. Kalaupun ada ya, garis bawahi, kalaupun ada bid'ah, perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi, sebaik-baik perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi itu adalah ini, itu salat tarawih secara berjamaah. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini menjelang zuhur. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Di awal-awal masa pemerintahan Umar itu sholatnya sebenarnya bukan 23 ya. Nah, jadi berapa jumlahnya kalau tidak 23? Nanti akan kita bahas pada kesempatan video berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan ridho dan kesehatan kita sampai kepada kita semua sampai akhir Ramadan nanti insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa anni ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi barik wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.